Kita juga ingin mempersingkat waktu ya. Kita berdoa sebentar, beberapa detik menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Bapak Ibu semua, doa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu semua, hari ini kita akan menyampaikan beberapa rundown acara ya. Ada 4 pilar yang akan kita sampaikan. Perusahaan yang sedang kita bangun ini adalah perusahaan e-commerce global internasional, di mana perusahaan ini sudah berdiri hampir 8 tahun. 8 tahun belum genap, tapi 8 tahun mendekati kegenapan 8 tahun. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya produk-produknya sudah puluhan juta orang yang mengkonsumsi, dan bisnis ini Magic Life tetap berjaya dan terus berkembang dan hadir di Indonesia baru 1 tahun. Artinya saat ini momentum bagi kita ya Bapak Ibu ya. Momentum bagi kita kalau kita bisa melihat peluang ini. Kita membantu banyak orang, jalankan prosesnya, hasilnya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Baik Bapak Ibu semua, tidak berlama-lama, untuk pilar pertama ini akan disampaikan oleh seorang ibu rumah tangga. Beliau secara ekonomi sudah tercukupi, tetapi beliau ingin membantu banyak orang, ya, dan beliau menjalankan bisnis ini secara konsisten. Bapak Ibu semua, siapa ibu rumah tangga yang luar biasa ini? Beliau adalah seorang leader dari Kota Medan. Baik, saya panggilkan Ibu Rita Aisyah Rambe untuk menyampaikan pilar pertama dari perusahaan Magic Life. Silakan Bu Rita, waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang lagi sedikit ya Bu ya, gak apa-apa. Selamat siang, selamat pagi, atau semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Tetap semangat, meskipun kita sedikit ya. Perkenalkan sebelum kita mulai acara, perkenalkan saya Rosita Aisyah Rambe, seorang ibu rumah tangga yang seperti Ibu Praida katakan tadi, saya ingin berbagi kepada semua. Syiar ya Bu ya, syiar bahwasanya kenapa begitu? Karena memang kita sudah merasakan manfaat dari produk-produk Magic Life ini. Terima kasih sekali lagi pada Bu Praida, terima kasih pada Golden Team, dan terima kasih khusus saya buat Ibu Ariana yang telah mengenalkan Magic Life ini kepada saya, dan akhirnya sekarang seluruh keluarga saya memakai produk-produk dari Magic Life. Kita mulai Bapak Ibu. Di era pandemi seperti sekarang ini, kita harus jeli Bapak Ibu ya, memilih perusahaan yang benar-benar pantas untuk kita ikuti, kita jalankan programnya, dan kita pakai produknya yang luar biasa. Kita lihat, memilih perusahaan yang tepat untuk berbisnis. Harus ada 4 pilar Bapak Ibu. Pilar yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bonafiditas perusahaan. Perusahaan itu harus benar-benar bonafid, mempunyai pabrik sendiri, dan memperhatikan keuntungan dan saling menguntungkan antara perusahaan dan
distributor. Demikian. Lalu kita lihat produk yang berbicara. Produk harus luar biasa, tidak hanya katanya, tapi memang ini sesuai testimoni kita sudah jutaan mungkin ya Bu ya. Iya. Testimoni kita bukan hanya video biasa, tapi memang dari mitra ke mitra dan distributor ke distributor kita buat, dan ini sudah banyak di lapangan. Lalu yang ketiga, marketing plan yang menganut win-win solution. Belum ada di Indonesia, mungkin yang pembagiannya adalah 70% untuk distributor dan 30% untuk perusahaan. Lalu yang keempat adalah support system sebagai business school. Ini juga teramat penting karena kita tidak dibiarkan ya, Bapak Ibu, kita bersama-sama. Perusahaan itu adalah, kita beruntung berada di perusahaan ini. Perusahaan itu adalah Magic Life, dan di Indonesia perusahaan adalah Magic Life Indonesia yang berkantor di daerah Segitiga Emas Jakarta, yaitu di Manara Dea. Dan alhamdulillah saya juga beruntung karena anak saya sudah sampai ke sini Bapak Ibu. Luar biasa katanya, kantornya ini mewah. Lalu kita sampai ke misi Magic Life, menyehatkan 1 miliar orang dengan Pevida dan membantu 1 juta orang mendapatkan bebas finansial melalui sistem Magic Life. Perusahaan Magic Life berbasis di Asia, menyebar ke seluruh dunia. Pertama-tama berdiri dan mendirikan kantor pusat di Singapura, yaitu di tahun 2014. Lalu di tahun 2015 melebarkan sayap di Malaysia, membuka pabrik produk-produk Magic Life di sana. Dan di 2016 kembali lagi membuka kantor cabang di Taiwan, di Hong Kong. Lalu di tahun 2017 mendirikan kantor cabang lagi di China, dan di tahun 2020 masuk ke Vietnam dan Indonesia. Beruntung kita ya Bapak Ibu telah berdiri pabrik perusahaan Magic Life, kantor cabang Magic Life di Indonesia. Pabrik Magic Life sendiri yaitu alamat berada di Selangor, Malaysia ya Bapak Ibu. Dan penghargaan dan lisensi hukumnya kita lihat di tahun 2014 aja telah mendapatkan pengakuan dari C Excellence Business Model. Lalu di tahun 2015 ada 4 penghargaan yang telah diperoleh oleh perusahaan Magic Life, yaitu Asia Excellent Business Model, Asia Yes Brand, dan Golden Midas. Lalu ditambah dengan System Education Achievement. Izin usaha, API, dan CPL sudah lengkap semua Bapak Ibu. Jadi kita sudah memilih perusahaan yang tepat Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita sendiri Bapak Ibu, dan selanjutnya. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Puraida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, Bapak Ibu sudah dengarkan tadi. Terima kasih Ibu Rita. Penyampaian yang disampaikan Ibu Rita, bagaimana perusahaan ini benar-benar bonafit ya, punya pabrik sendiri, perusahaannya juga sudah berdiri dari tahun 2014. Saat ini tahun 2021, bisa dihitung sudah berapa tahun ya. Nah Bapak Ibu semua, selain perusahaan ini bonafit, perusahaan ini memproduksi produk yang sangat berkualitas internasional. Nanti akan disampaikan bagaimana produknya sudah mendapatkan internasional ya, pengakuan internasional yang memang seharusnya juga dari Indonesia. Bapak Ibu semua, untuk produk-produk yang berkualitas ini akan disampaikan oleh leader kita dari Kota Medan. Beliau seorang bapak yang hebat, mempunyai keluarga yang sangat bahagia, saya tahu betul, dan orang yang sangat sabar. Dari awal join di bisnis ini, beliau menjalankannya dengan sangat sabar ya. Artinya beliau terus belajar, setiap pertemuan selalu hadir. Bukan berarti beliau tidak pandai, beliau orang yang pintar ya. Dan beliau sudah pensiun, tapi ingin membantu banyak orang.
Beliau membantu banyak orang, tapi beliau ingin bisa mencapai goals dan impian beliau. Siapakah Bapak yang hebat ini? Baik Bapak Ibu, saya panggilkan seorang leader dari Kota Medan, Bapak Len Sinukaban. Kepada Bapak Len Sinukaban, sekali lagi buat Bapak Ibu. Terima kasih buat Ibu Koreda sebagai MC, dan terima kasih juga sekali lagi sebagai leader yang mengatur bisnis ini kepada saya dan juga terus memberikan arahan-arahan sehingga saya tetap bersemangat dalam bisnis ini, sehingga saya boleh berkontribusi untuk membangun banyak orang melalui Golden Team. Dan saya juga berterima kasih kepada Golden Team yang mempercayakan saya untuk menyampaikan materi produk ini. Baik Bapak Ibu, saya status sekali lagi. Semangat pagi! Pagi! Apa kabar? Luar biasa. Masih luar biasa terus Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai produk berkualitas dunia. Nah, dari dulu aja kita sudah lebih tertarik Bapak Ibu ya. Kualitas dunia, bukan kualitas nasional, dunia Bapak Ibu. Kita lihat. Menurut survei dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, bahwa manusia yang sehat itu sebenarnya cuma 5% Bapak Ibu. Dia ini orang yang pola hidupnya teratur, makan teratur, olahraga, dan juga berjemur. Nah, 20% lainnya itu sakit. Ya, ini orang yang berada di rumah sakit atau mungkin tidak mampu melakukan sesuatu. Dan sisanya 75% itu sehat tapi bermasalah. Nah, sehat tapi bermasalah inilah maka didapat kembali oleh Badan Dunia kebutuhan nutrisinya tentang orang yang sakit dan sehat tadi. Menurut buku penelitian dan permintaan kebutuhan dunia akan nutrisi sehat 106.000 triliun Bapak Ibu. Dunia. Sedangkan Indonesia saja 80 triliun. Itu kebutuhan nutrisi sehat kita. Nah, baik yang sakit maupun yang sehat tadi yang 75% ini. Nah, produk kita Magic Life bermutu aman dan berkhasiat alamiah karena herbal itu farmaka, memenuhi standar mutu dalam produksi dan aman dikonsumsi, sudah memiliki GMP quality, ISO 20000 dan HACCP, juga sudah memiliki izin BPOM, dan yang penting lagi sudah ada izin dari Majelis Ulama Indonesia, jadi aman bagi kita. Nah, kemudian kita lihat akar dari sumber penyakit. Seorang pakar kesehatan dari Amerika namanya Raymond Prentice dalam bukunya Neurobiology Again mengatakan bahwa manusia hanya ada satu penyakit, yaitu kerusakan sel. Dia mengungkapkan bahwa manusia terbentuk dari 60 triliun sel. Apapun keluhan atau penyakitnya itu karena sel. Nah, penyebab utama kerusakan sel ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kekurangan nutrisi. Yang kedua, toksin yang berlebihan. Ketiga, gula atau karbohidrat berlebih. Dan keempat, ancaman kuman. Nah, kita yang pertama Bapak Ibu, kekurangan nutrisi. Para ahli mengatakan bahwa kebanyakan orang menikmati makanan itu sesuai dengan apa yang disukainya, bukan apa yang dia butuhkan. Jadi, selain kekurangan gizi, banyak makanan modern sudah tercemar dengan berbagai racun dalam kondisi modern seperti pengawet, pewarna, polusi dan kimia lainnya, pestisida. Contohnya Bapak Ibu, sayuran. Kita nggak tahu, kita beli sayuran di pasar sana, kita nggak tahu dari mana ini. Nah sekarang para petani sudah nggak mau tahu lagi asal tanamannya bagus, ya semua pakai pestisida. Kita beli di pasar, kita bersihkan menurut cara kita, lalu kita konsumsi. Secara tak langsung kita sudah menikmati makanan yang mengandung pestisida. Ini salah satunya membuat kekurangan nutrisi Bapak Ibu. Nah, bagaimana menyelamatkan kehidupan? Para dokter dan ilmuwan terbaik dunia mengemukakan bahwa cara paling efektif untuk mengobati penyakit adalah memperbaiki sel, meningkatkan fungsi sel, dan mengaktifkan sel. Nah, nutrisi untuk itu adalah
bioaktif oligopeptida. Inilah yang akan kita bicarakan nanti, Bapak. Bioaktif oligopeptida. Ilmuwan yang meneliti peptida memperoleh penghargaan Nobel. Apa penghargaan Nobel? Penghargaan Nobel adalah penghargaan tertinggi dalam dunia ilmu pengetahuan. Lebih dari 15 ilmuwan yang meneliti peptida dan memperoleh penghargaan Nobel. Dan ada total 28.000 data penelitian dan uji klinis tentang studi bioaktif oligopeptida di Eropa dan Amerika. Jadi produk kita ini bukan produk yang sembarangan, Bapak Ibu. 28.000, berarti bertahun-tahun berteliti tentang peptida ini. Jadi kalau namanya ada uji klinis, itu berarti sudah masuk laboratorium. Itu sebabnya pemenang Nobel ini mendapatkan hadiah itu, Bapak Ibu, karena mereka melakukan penelitian. Artinya, yang mereka lakukan itu boleh diteliti ulang, boleh diuji. Jadi hasilnya itu betul-betul bisa dijamin, bisa dibuktikan, gitu Mas Ibu. Bukan mudah-mudahan bisa dibuktikan. Memang penyembuh utama adalah Tuhan, Bapak Ibu ya. Tapi dengan adanya produk yang baik ini, kesembuhan menjadi lebih cepat. Begitu, Bapak Ibu. Hasil peneliti dari penghargaan Nobel kimia, menurut Profesor Dr. Lewis Julrin mengatakan bioaktif oligopeptida dapat digunakan untuk mengobati hampir semua jenis penyakit. Tidak ada obat yang bisa menandinginya. Keren nggak? Hampir semua jenis penyakit. Artinya nggak ada yang nggak bisa diobati. Kenapa? Karena yang sakit itu sel. Jadi kalau sel yang sakit, ada obatnya. Dan Dr. Ronald Platz mengatakan terapi menggunakan bioaktif oligopeptida setidaknya dapat memperpanjang harapan hidup manusia. Itu sebabnya produk kita bukan hanya untuk orang sakit, Bapak Ibu. Orang sehat juga yang ingin menjaga kondisinya juga boleh mengkonsumsi produk kita. Dan Dr. Nicholas Terrigon MD, bioaktif oligopeptida sangat aktif dan beragam, lebih unggul dari semua suplemen maupun obat-obatan. Jadi dari sini kita sudah bisa lihat yang ngomong ini dokter, Bapak Ibu. Dari mana dia ngomong? Dia ngomong dari penelitian dia, Bapak Ibu. Bukan statement aja di lempar itu, tidak. Tapi berdasarkan penelitian. Kita lihat, Bapak Ibu, cara cek uji klinis. Nah, nanti kita lihat bahwa produk ini bisa ada uji klinisnya. Kita juga bisa cek, Bapak Ibu, di Google dengan di website Research NCBI. Lalu masukkan terbanyak kayak gini, Bapak Ibu, di Perpustakaan Nasional Amerika. Kita googling di sana, lalu masukkan apa yang mau kita lihat, cancer atau penyakit lain kan. Jadi muncul dia hasil penelitiannya, Bapak Ibu. Jadi ini namanya uji klinisnya. Bila tidak ada peptida, maka tidak ada kehidupan. Berarti tidak penting bagi kita. Kemudian oligopeptida tidak perlu dicerna, langsung diserap oleh tubuh. Ukuran molekilnya sangat kecil, lebih kecil dari 600 dalton. Kemudian lebih besar dari 92%. Solubility, artinya tingkat pelarutannya 100%. Dan NSI value, natrium solubility index, artinya daya serap tubuh kita 100%. 5 menit masuk dalam air rendah, dan 10 menit berubah menjadi energi tubuh. Sudah terdapat di setiap tubuh manusia sebelum mengkonsumsi dan aman untuk semua usia. Ini yang penting, Bapak Ibu. Nah, konsumen harus perhatikan kondisi murni atau penuh pemenuh kuota. Dalam kuota selalu bersedia, Bapak Ibu. Makanya sedikit sebelum membeli, ya betul, Bapak Ibu. Kita lihat apa kondisi produknya. Kenapa oligopeptida harus murni dan molekul kecil? Oligopeptida kedelai dengan kemurnian tinggi dapat dilihat dari tingkat kelarutannya. Semakin kecil dan halus molekulnya, semakin bagus, semakin tinggi kualitasnya. Kita lihat pada percobaan gelas yang A, ini peptida campuran pemanis, banyak endapan di bawahnya, Bapak Ibu. Di gelas B kita lihat peptida molekul besar, airnya keruh. Nah di C inilah oligopeptida murni molekul kecil, dia terlalu sempurna. Lihat warnanya juga lebih bening, Bapak Ibu. Terlalu sempurna. Dan kita lihat jumlah per sasetnya, Bapak Ibu. Di gelas sebelah kiri kita lihat 10 saset gather murni 100%, hampir 1 gelas. Sedangkan yang sebelah kanannya 10 saset peptida lain yang ada campurannya hanya kira-kira seperempat atau 1/5 saja, Bapak Ibu. Jadi dari segi jumlah pun peptida kita lebih unggul.
Kita lihat berikutnya. Dia waktu juga tidak murni dibandingkan tidak campuran pemanis. Kita lihat yang murni itu oligopektidanya 100%. Bisa dibuktikan molekul kecilnya, Bapak Ibu. Baik dengan di lab atau dengan kasat mata dengan dicampur dengan larutan tadi, Bapak Ibu. Kemudian memiliki 12 rasa alami. Apa itu nanti kita lihat? Aman tanpa efek samping. Multifungsi, bisa diminum, bisa disatukan ke tubuh dan bisa ditabur ke mata. Itu yang murni. Yang campuran, komposisinya cuma 1-5% peptidanya, Bapak Ibu. Tidak bisa dibuktikan molekul kecil karena sudah campuran dan dicampur berbagai pemanis dan perasa. Ada stevia, erythritol. Nah, kalau Bapak Ibu ada ketemu dari obat stevia atau erythritol, itu pemanis buatan. Dan terkadang ada komposisi berbahaya. Yang campuran hanya bisa diminum, nggak bisa disatukan atau taruh ke mata, bahaya, Bapak Ibu. Kita lihat berikutnya. 12 rasa alami ketika mengkonsumsi oligopeptida. Nah, Bapak Ibu, rasa ini sebenarnya adalah signal yang diberikan oleh tubuh kita terhadap produk ini. Nah, ini pun menurut penelitian, Bapak Ibu, bahkan rasa ini banyak diadopsi oleh perusahaan lain, tapi ini murni dari penelitian. Nah, setiap orang yang mengalami sesuatu pasti ketika dia mengkonsumsi gel atau peptida yang kita miliki, rasanya berbeda-beda sesuai dengan apa yang digambarkan oleh keadaan tubuh seseorang itu, Bapak Ibu. Misalnya asam, itu berarti menurutnya fungsi aliran darah pada jantung dan otak serta pada usus halus. Ini pendekatan ini betul, Bapak Ibu, bukan direka-reka, tapi betul adanya. Jadi sebelum peptida masuk memperbaiki sel kita, dia lebih dulu memberikan tanda ini yang kurang, gitu, Bapak Ibu. Misalnya rasa pedas, itu menandakan otot dan tulang sedang pegel. Begitu juga dengan rasa-rasa lain, Bapak Ibu, ada kebas, sepat, bau, manis, asin, bau telur, amis, pahit, mau muntah, menusuk. Itu semua signal dari tubuh kita tentang kondisi organ tubuh kita. Sebelum peptida itu betul-betul memperbaiki sel kita yang rusak, Bapak Ibu. Kita lihat berikutnya. Bagaimana oligopeptida menghidupkan sel? Nah, ini satu percobaan dibuat peptida yang ditaburkan ke permukaan sebuah gelas dan peptida itu langsung tercampur, Bapak Ibu, tanpa dikocok. Terlalu sempurna. Kalau dibesarkan pakai HP itu, Bapak Ibu, bagus sekali. Dia langsung terlarut. Terbukti molekul halus dan sedapan tanpa campuran pemanis dan perasa. Langsung larut sempurna. Tanpa sisa, tanpa endapan. Demikian juga sebelah kanan, Bapak Ibu, kita lihat ada seekor ikan yang ditaruh dalam satu wadah yang berisi air. Ikan ini sudah pingsan, belum mati, Bapak Ibu, kan? Biasanya kalau di tempat kita beli ikan dari pasar, kalau sudah terapung pasti mati lagi. Tapi kita lihat yang ini, dia sudah terapung, sebelum dia mati betul ditaburi dengan gel. Gel itu merasuk ke dalam cairan itu, dan seperti kita tahu, energi masuk dalam tubuhnya dan dia mendapat energi. Dan kita lihat beberapa detik, Bapak Ibu, ikan itu perlahan mulai bergerak. Karena apa? Karena energi dalam air itu masuk ke dalam tubuh ikan. Dia bergerak, Bapak Ibu. Begitu cepatnya